Pelajarannya adalah ketika kau dipanggil sama seniormu untuk datang ke sesuatu hal, Harus. datanglah. Harus Karena kau tidak tahu nasib apa yang akan terjadi ke depan. terjadi ke depan. Belajar tentang Palestina, belajar tentang Al-Aqsa, sejarah Al-Aqsa, itu membuka cakrawala saya tentang syariah semakin luas, ya sangat luas. Jadi, terus setelah itu kita menunggu, tiba-tiba di imigrasi Zionis Israel ini, tiba-tiba ada segerombolan tentara Israel masuk ke dalam tempat kami menunggu itu. Ada 6 orang kayaknya masuk, bawa berteriak pakai bahasa mereka, bahasa Ibrani, Allah tidak tahu. Pokoknya kenapa ini orang berteriak, kemudian semua lari. Saya tanya kenapa? Ada bom katanya di dalam sini. Ada bom di tempat ruang tunggu saya di situ. Sekitar 2016 ya. Jadi teman-teman anak muda juga ya. Saya 2016 itu syariah semester 2 kayaknya, semester 3. Dipanggil sama Ustaz Umar. Ridwan datang ke sini. Datang ke sana. Datanglah saya. Tapi sebelum itu di LIPI ya, memang saya sudah terbiasa ke Akal Islamic Center yang ada di Tebet. Dan sebelum di Tebet juga ada di ada satu tempat saya lupa. Nah, di situ saya sudah terbiasa datang ke tempat pengajiannya Ustadz Bakhtiar, kemudian pengajian ustadz-ustadz yang lain. Jadi kelas tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun kelima saya di Jakarta di LIP ya. Memang saya mendatangi semua tempat pengajian ustadz-ustadz ya. Karena memang di situ nilai plusnya saya juga ada di Jakarta. Gitu. Saya pikir saya ada di Jakarta ya. Apa perbedaannya saya ada di Jakarta dan saya ada di Makassar kalau saya tidak memanfaatkan ya akses melihat para asatidz mendapatkan ilmu langsung dari ustadz-ustadz nasional ini. Jadi saya mendatangi setiap malam, Kamis malam. Setiap Kamis malam kita datang ke Akal, kemudian datang sudah mengenal lah Akal Islamic Center. Nah, kemudian Ustaz Umar memanggil suatu saat. Ridwan datang ke sini ikutlah musyawarah Spirit of Aqsa. Pertama kali saya saat itu. Ikut nggak tahu mau kerja apa di situ, orang-orang yang tidak saya kenal, orang-orang asing, cuma Ustaz Umar yang saya kenal. Tapi ya udah datang saja. Kemudian datang lagi di rapat kedua, ada acara datang lagi. Berarti antum bisa dibilang salah satu pencetus lembaga tersebut. Bukan Bang Dos. Jadi lembaga ini sudah ada ya, Ustaz Umar sudah sejak tahun 2010. Jadi 2016 itu sudah lama, sudah 6 tahun berdiri lembaga ini. Saya dipanggil sama Ustaz Umar. Pelajarannya adalah ketika kau dipanggil sama seniormu untuk datang ke sesuatu hal, harus. Datanglah. Harus. Karena kau tidak tahu nasib apa yang akan terjadi ke depan. Ya, itu hikmahnya, Bang. Kalau dipanggil sama senior harus datang. Siap. Itu tadi bagaimana atau program apa yang ada di lembaga tersebut? Ya. Jadi di lembaga tersebut di Spirit of Aqsa saya masuk ya, yang paling utama adalah edukasi, penyadaran ya, penyadaran tentang urgensi pentingnya Palestina, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, dan Masya Allah ya, saya masuk ke Spirit of Aqsa dan belajar tentang Palestina, belajar tentang Masjidil Aqsa, itu seakan-akan jadi saya sudah belajar syariah nih di Libya, belajar syariah. Terus ketika mempelajari tentang Al-Aqsa seakan-akan ini memperluas berkali-kali lipat cakrawala saya tentang apa itu syariah. Ya, tentang apa itu syariah yang saya pelajari di Libya. Ya, ketika Ustaz Umar ajak saya masuk di Spirit of Aqsa, belajar tentang Palestina, belajar tentang Al-Aqsa, sejarah Al-Aqsa, itu membuka cakrawala saya tentang syariah semakin luas, ya, sangat luas. Jadi saya sangat berterima kasih sebenarnya ya pada guru kami Ustaz Umar Makkah ya yang telah mengajak kami ke sana, karena masalah Palestina bukan masalah kemanusiaan saja tadi seperti Bang Daus katakan, tapi juga adalah masalah akidah, tauhid, dan itu awalnya adalah ilmu. Jadi semuanya awalnya adalah kesadaran, Bang Daus. Jadi kenapa tadi dari awal ya, kenapa saya menikah? Ya, awalnya kan karena kesadaran. Ada kesadaran, ada ilmu yang dibaca, ada pelajaran. Kenapa saya berani? Kenapa saya mau? Kenapa saya
ngotot saya itu karena ada sesuatu di benak saya yang sudah saya baca, yang sudah saya yakini, ya, dan itu membuat saya berbuat, ya. Kemudian sama seperti saat ini di Spirito Paxo, apa yang membuat kemudian kita bertahan di sini? Karena saya melihat ini adalah gudang dan bahkan kunci ilmu yang selama ini seandainya saya tidak mengenal tentang Al-Aqsa, mungkin ilmu syariah saya akan terkungkung di masalah-masalah kitab saja. Tapi dengan mengenal Al-Aqsa itu seakan membuka cakrawala kita tentang syariah tadi. Demikian. Masya Allah sekali Ustaz. Masya Allah. Iya. Ya kalau masa-masa Jadi kalau dipanggil senior, OTW Ustaz. oke, siap. Siap. Ya, jadi itu pengalaman saya ya, dipanggil sama Ustadz Umar, ya kita datang ya saat itu dan sampai saat ini berkhidmat di Spirito Paxo. Ada cerita Ustaz, Pak, atau katanya pengalaman waktu ada Ya. pengalaman Ustaz Ridwan Ya. waktu di Palestina Oh, iya benar. tentang penahanan Zionis Iya. menahan antum. Iya, benar sekali. Jadi alhamdulillah 2019 2019. sebelum pandemi. Idul Adha sebelum pandemi. Kita bersama Ustadz Umar saat itu mengadakan perjalanan edukasi ke Palestina ke Al-Aqsa. Langsung. Ya, jadi kalau kita datang ke Palestina, mengatakan datang ke Palestina, Ya. itu ada beberapa lokasi di Palestina yang didatangi dan itu beda-beda situasinya. Datang ke Palestina bisa jadi datang ke Gaza, yang ada Hussein Gaza di situ, satu Hussein Gaza, ada Onim. Datang ke Palestina bisa berarti datang ke Ramallah di tepi barat. Ya, datang ke Palestina bisa berarti datang ke negara yang dijajah oleh Israel, yaitu di Tel Aviv dan lain sebagainya. Tapi kami datang ke Palestina saat itu, yaitu datang ke Masjidil Aqsa, datang ke Masjidil Aqsa ke Al-Quds, kota Al-Quds. Ya, jadi 2019 dan itu kesekian kali saya keluar negeri saat itu ya. Karena sebelumnya saya keluar negeri itu sebelumnya ke Turki. Ya. Ke Turki terus. Nah, jadi 2018 itu saya ke Turki, ini cerita bagus juga nih Bang Los. Ini memotivasi juga. Sebelum saya ke Aqsa, saya ke Turki bersama dengan Ustaz Bakhtiar Nasir. Ya. Ketika itu saya tidak ada bayangan akan ke luar negeri, tidak ada bayangan akan ke luar negeri dalam tahun itu, bulan itu, minggu itu saya tidak ada bayangan akan ke luar negeri. Tapi saya sudah punya paspor. Ya, kenapa saya punya paspor ini kalau saya sedikit dengar ya. Juga tahu ya. Saya ketika semester 8 ya, 2018 ya, ketika mau akan keluar dari Libya, Ya. itu kita dikumpul para penggerak organisasi yang ada di Libya. Ada 15 orang saat itu. Saya, Ustaz Siddiq dan beberapa yang lain. Kita diminta bikin paspor karena akan dihadiahi haji. Akan dihadiahi haji saat itu 2018 ya. Namun qadarullah masyaallah tidak jadi karena ada kesalahan teknis. Akhirnya kita hanya mendapatkan doa dari Syekh, semoga Allah memberikan pahala haji tahun 2018 karena sudah bikin paspor ya. Ya, kemudian ya sudah, kita tidak memikirkan lagi, taruh paspor di rumah, tidak pernah terpakai. 2018 kemudian Ustaz Bakhtiar memanggil satu hari Kamis. Saya ingat hari itu hari Kamis. Ustaz Bakhtiar itu mengisi dari jam 9 sampai jam 12. Mengisi setiap Kamis pagi. Kamis pagi jam 8 saya dipanggil dari rumah. Ridwan, dipanggil sama ajudannya Ustaz Bakhtiar. Ridwan, di mana? Dipanggil sama Ustaz Bakhtiar. Ada di rumah. Siap datang. Akhirnya saya berangkat dan ketemu Ustaz Bakhtiar jam 12. Sebelum sholat zuhur, saya ketemu dengan Ustaz Bakhtiar dan Ustaz Bakhtiar bilang, "Kamu ada paspor?" Ada Ustaz. Nanti malam jam 8 kita berangkat ke Turki. Nanti malam jam 8 kita berangkat ke Turki. Siapkan pakaian. Iya, Rek. Saya cuma bilang, siap, Ustaz. Ini sekali lagi ini sekali lagi panggilan senior ya. Siap, Ustaz. Jadi kemudian kita datang dan saya masih berpikir saat itu pulang ke rumah. Nanti malam jam 8, ini sudah jam 2 ini saya bilang. Ini sudah jam 2. Ini berapa jam lagi? 10 jam lagi berangkat, otomatis harus ada di bandara jam 6. Ya, sudah bandara jam 6. Pulang ke rumah, ambil paspor yang tidak ada isinya sama sekali karena gagal berangkat haji kan. Akhirnya
Saya berangkat pertama kali ke Turki cuma berdua saat itu. Saya dengan Ustadz Bakhtiar, ya. Saya dan Ustadz Bakhtiar berangkat ke Turki cuma 2 hari, kemudian pulang lagi. Kalau boleh tahu buat apa, Ustaz? Ada konferensi Palestina, ulama Palestina, Ya. dan saya mengawal Ustadz Bakhtiar saat itu. Jadi Sebelum saya hilang di Al-Aqsa, penahanan Zionis, ada kejadian saya hilang di Istanbul. jadi saya pernah lost in Aqsa, juga pernah lost in Istanbul. yang mana dulu nih mau dicerita nih? Jadi lost in Istanbul dulu ya. Ya, Lost in betul. Istanbul itu lost ini karena singkat ya. Jadi cuma 2 hari di Turki. Cuma 2 hari di Hari Turki. Turki. Iya. Akhirnya saya ditantang sama Ustadz Bakhtiar. Saya mau istirahat, Ridwan. Kalau kamu mau jalan-jalan, jalan-jalan sendiri. Kalau Anton harus dibilang gitu, jalan-jalan kira-kira. Anton enggak pertama kali keluar negeri, ya, kemudian juga pertama kali ke tempat itu, Turki, terus Jalan. disuruh jalan. Jalan. Oh iya, siap, sampai. Jadi jalan akhirnya. Mumpung saat di Iya, luar negeri mumpung di luar negeri. Jadi saya jalan saat itu, keluar gratis lagi. gratis lagi. Saya jalan naik bus. Ya bermodal bahasa Inggris 77 ya. Jadi jangan berkecil hati, bahasa Inggrisnya 77. Alhamdulillah sudah dipakai di Turki. Bisa membawa saya. Kemudian jadi kita datang ke terminal bus ya. Kemudian ambil kartu, berangkat ke Masjid Hagia Sophia. Saat itu belum jadi masjid. Saya datang ke sana naik bus ya kan. Ya. Busnya itu bus kereta listrik. Kereta listrik. Saya sholat maghrib, saya sholat isya di sana. Pulang, saya mau pulang ke hotel tempat Ustadz Bakhtiar ada di situ. Ya. Kereta listrik yang itu satu-satunya akses saya pulang ke hotel itu rusak. Waduh. Itu rusak, tidak beroperasi malam itu. Gimana cara saya pulang ini? Terus? Jadi akhirnya saya dari masjid Blue Mosque ya, jalan kaki sekitar 2-3 kilo. Karena 2-3 tidak ada kilo. taksi, tidak ada kendaraan, orang pada jalan. Orang jalan ke sana, saya ikut aja jalan ke sana, mau kemana ini? Sampai saya dapat taksi, pokoknya dapat taksi dulu. Itu pun kalau dapat taksi, untung-untung kalau ada yang bisa bahasa Inggris, itu bisa bahasa Arab. Oh, kebanyakan nggak bisa. Mereka bahasa Inggris. Turki semua, Oh. kebanyakan mayoritas tidak ada ya. Mayoritas orang Turki tidak mau belajar bahasa asing. Nah, saya datang sampai 2 kilo 3 kilo jalan, baru akhirnya banyak taksi, alhamdulillah. Ada taksi. Itu jadi dalam setengah jam saya berjalan itu yang saya sebut momen lost in Istanbul. Jadi saya telepon Ustadz Bakhtiar, HP sudah mau lowbat. Ya, HP sudah mau lowbat, telepon sama Ustadz Bakhtiar. Kata Ustadz Bakhtiar, "Di mana Ridwan?" Ini Ustadz Nggak tahu di mana, Ustadz. Nggak tahu di mana ini angkutan saya pakai tadi ke sini rusak, nggak tahu mau naik apa ini pulang. Apa jawaban Ustadz Bakhtiar? Bukannya menenangkan, malah, "Oh iya, hati-hati, sekarang banyak mafia di Turki yang ingin menjatuhkan, ingin membuat kerusuhan di Istanbul. Kamu hati-hati." Itu, aduh. Menurut antum itu solusi apa gitu? Ya, itu motivasi. Motivasi. Jadi akhirnya saya jalan dan menemukan taksi dan jalan. Alhamdulillah taksinya speak English. Ternyata dia tidak speak English, Ya. dia berbahasa Arab. Oh. Alhamdulillah dia berbahasa Arab, dia ternyata pengungsi, orang Arab mengungsi ke Turki dan berbahasa Arab. Alhamdulillah akhirnya saya naik taksi pulang ke hotel seperti itu. Nah, itu lost in Istanbul, itu lost saya yang pertama. Nah, Ya. Iya, ngomongnya seperti dalam bahasa Arab, Kak. Jadi kita ngobrol ya mungkin aku inilah adalah makan unwan penduduk. Saya kasih alamat penduduknya kan, alamat hotelnya. Ayo. Sudah kita jalan, diantar sampai ke hotel. alhamdulillah. Ngobrol banyak ada banyak pengungsi di Turki memang. Ada banyak pengungsi, bukan orang asli Turki. Iya, jadi bisa bahasa Arab. Sekarang cerita ini saat yang pas di Nah, itu loss yang kedua. Ya. Loss yang kedua bukan yang ini. Di Turki lagi loss yang kedua. Waduh, berapa kali sih Sat? Loss ini berapa kali? Loss yang kedua di Istanbul, yang kedua ini lebih singkat lagi ya. Jadi Ustadz Bakhtiar di kemudian hari saya ke Turki lagi. Ya. Ustadz Bakhtiar akhirnya meminta saya tinggal di Turki, beliau pulang duluan ke Indonesia karena harus pelatihan di Turki. Akhirnya saya pelatihan, dan ketika waktunya untuk pulang, diantarlah saya sama mahasiswa Indonesia, Akwil dan saat itu datang. Diantar saya ke bandara berdua. Sudah masuk semua bagasi,
kemudian sudah check-in, sudah imigrasi, sudah stempel, sudah keluar dari Turki. Saya menunggu masuk pesawat. Tertidur saya. Waduh. Saya tertidur di depan pintu pesawat. Jadi pesawat sudah ada di sana. Tertidur. Pas saya bangun, kosong sudah tidak ada orang. Sudah tidak ada orang. Saya lihat pintu pesawat sudah mau ditutup begini. Trek. Tertutup. Allah, tertutup pintu pesawat. Jadi Dan akhirnya saya tidak bisa, gagal berangkat ke Indonesia. ke Indonesia saat itu. Sendiri, gagal berangkat, tidak tahu mau pulang kemana. Tidak ada hotel, tidak ada orang. Untung saya bermodalkan ingatan. Tadi saya diantar sama Akhil dan tadi naik ini. Akhirnya pulanglah. Saya keluar imigrasi lagi, di stempel lagi. Kemudian tiket, alhamdulillah cuma tinggal ganti rugi sekitar 1 juta. Kemudian keluar. Di luar saya tidak ada kontak. HP lobet. Kenapa HP lobet? Saya tidak cas karena saya akan cas di pesawat. Saya bilang saya tidak cas HP saya. HP saya lobet. Jadi HP saya lobet saat itu. Jadi akhirnya saya menunggu di bandara. Naik transportasi yang tadi saya itu tidak langsung. Karena ini kan jam 2 malam. Transportasi buka jam 6. Jadi bermalam di mana? bermalam ya, minum kopi di situ di bandara. Nggak tidur. Iya, nggak bisa tidur lah Bang Dos ya. Jadi Coba tahu. akhirnya bermodal, ya udah saya naik arah ini. Ya. Saya ingat dari stasiunnya naik ke sini, saya ke stasiun tersebut. Terus turun dari stasiun ini, saya ingat masjid yang dekat rumah kontrakannya Akhil Dani. Saya ingat nama masjidnya. Saya taksi, saya sebut nama masjidnya. Alhamdulillah dia tahu. Jadi lihat, yang antar saya tadi malamnya siapa? Wildan ini kan? Wildan ini. Pas sholat subuh, ketika sholat subuh, setelah sholat subuh pagi-pagi jam 6 atau jam 7 saat itu, ya. Akhirnya saya ketuk-ketuk rumahnya. Tak. Dia buka pintunya. Kaget, kok ada di sini? Tadi malam diantar ke bandara, kok pagi ini ada di sini. Dikira balik lagi. Ketinggalan pesawat. Alhamdulillah dapat, itu berkeliling juga saya cari rumah dia. Itu loss yang kedua di luar negeri. Baru loss yang ketiga ini. Iya. Bisa lebih singkat lagi. Jadi Masya Allah. Jelasin. Jadi tadi Pak Daus nitipnya durasinya panjang ya. Oke. Ya. Sekarang loss. Narasumber kali ini betul-betul Masya Allah. Allahu Akbar. Oke, sekarang loss yang ketiga. Nah, loss yang ketiga ini bersama Ustaz Umar ya. Ya. Kita sudah sampai di Al-Aqsa. Masjid. Di Masjid Al-Aqsa, dan kemudian kita keliling melakukan edukasi ya bersama Ustaz Umar. Malam Idul Adha, kita buka puasa Arafah. Buka puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, menyiapkan buka puasa untuk jamaah Masjid Al-Aqsa. Dan kemudian sebelum itu asarnya saya dan Ustaz Umar berjalan-jalan di keluar Masjid Al-Aqsa, cuma berdua saya sama Ustaz Umar. Saya keluar jalan-jalan di tempatnya orang-orang Yahudi kan. Iya. Kemudian pulang, kemudian menyiapkan buka puasa. Tiba-tiba ketika akan berbuka puasa, tas yang di dalam tas itu ada paspor saya. Ya. Itu hilang. Wallahu alam bagaimana hilangnya, tapi jelas hilang dalam semua pengurusan, bahkan ke penjaga Masjidil Aqsa, bahkan sampai saya datang ke kantor polisi Zionis Israel. Ya, di situ saya lihat bagaimana orang-orang Palestina diperlakukan oleh Zionis Israel. Ya, bagaimana mereka diperlakukan secara diskriminatif. Ya, kemudian setelah itu juga saya datang ke tempat di mana Zionis Israel memantau semua Masjidil Aqsa. Jadi saya dan Ustaz Umar saat itu, dan bisa juga saya katakan belum ada orang Indonesia ya yang seperti itu keadaannya, yang bisa masuk ke tempat itu ya dan melihat CCTV yang dipasang oleh Zionis Israel di semua Masjidil Aqsa. Jadi sebenarnya hilangnya paspor saya dan saya ditahan oleh Zionis Israel itu banyak sekali hikmahnya, Bang Dos. Salah satu hikmahnya yang pertama itu. Jadi hikmahnya yang pertama, saya melihat secara langsung kamera CCTV yang dipasang oleh Zionis Israel di sekitar Masjidil Aqsa. Yang selama ini cuma isu ya. Kita cuma baca dari artikel, saya lihat langsung. Kemudian yang kedua, saya lihat langsung, saya masuk ke dalam kantor polisi Zionis Israel.
masuk ke dalam, ya kemudian melihat bagaimana diskriminasi yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap orang-orang Palestina. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana caranya saya pulang? Kan sudah tidak ada paspor. Iya, betul. Bagaimana caranya saya pulang? Bagaimana kira-kira? Nggak tahu, Ustaz. Tidak tahu ya. Paspor hilang. Ya. Kemudian jamaah akan berangkat ke Mesir. Dan Mesir tidak mungkin bisa tembus masuk tanpa paspor. Paspor juga. Akhirnya setelah menelpon kedutaan besar Republik Indonesia yang ada di Yordania, kedutaan di Mesir juga, semuanya menyarankan untuk pulang ke Yordania. Jadi saya pulang ke Yordan karena kita datang dari Yordan ya. Iya, iya. Jadi negara tetangganya Palestina itu ada dua, ada tiga sih, tapi yang dilewati kalau kita biasanya ke Al-Aqsa itu lewati Yordan, kemudian masuk ke Palestina, kemudian masuk ke Mesir. Jadi ini dua negara tetangga yang biasa dilewati, Yordania sama Mesir. Nah, jamaah harus ke Mesir, karena jadwalnya memang ke Mesir. Tapi saya harus sendiri pulang ke Yordania. Ya, jadi di sinilah mulainya saya ditahan oleh Zionis Israel selama 10 jam. Diapain Ustaz waktu ditahan? Ya, selama 10 jam orang Zionis Israel ini tidak berani melakukan hal yang tidak melakukan fisik terhadap warga negara non Palestina. Ya, ya karena mereka juga terikat dengan hukum internasional. Tetapi cukuplah pengalaman saya ditahan oleh Zionis Israel selama 10 jam itu, saya melihat secara langsung ya bagaimana keadaan rakyat Palestina yang secara demografi mereka terbagi. Ada rakyat Palestina di Al-Quds bagian timur itu diperlakukan secara diskriminatif, tidak boleh keluar kalau ada pajak yang belum dibayar, walaupun sakit bahkan. Saya lihat semua itu, kemudian dipindahkan. Saya pindah dari tempatnya itu, pindah ke tempat orang Palestina. Kemudian saya juga sempat datang ke tempatnya oleh Zionis Israel. Bagaimana gedung-gedungnya, tempatnya, imigrasinya Zionis Israel itu sangat megah. Sedangkan imigrasi tempat menunggu untuk rakyat Palestina itu dibiarkan. Tapi itu pelajaran secara wawasan ya. Tapi ada satu pengalaman saat di dalam 10 jam itu yang lucu, emosional juga ya. Saya sudah menunggu ini, sudah mau maghrib, belum ketahuan saya mau keluar atau tidak. Ini saya tidak tahu, akan 10 jam saya tidak tahu, walau alam apakah akan 2 hari atau 3 hari. Akhirnya ketika kami menunggu, saya dan satu orang Palestina yang menemani saya saat itu menunggu. Ada yang temenin Ustaz? Ada orang travel. Ya. Alhamdulillah. Ada orang travel, orang Palestina. Dia menemani saya saat itu. Terus setelah itu kita menunggu, tiba-tiba di imigrasi Zionis Israel ini, tiba-tiba ada segerombolan tentara Israel masuk ke dalam tempat kami menunggu itu. Ada 6 orang kayaknya masuk, berteriak pakai bahasa mereka, bahasa Ibrani, Allah tidak tahu. Pokoknya kenapa ini orang berlarian, orang berteriak, kemudian semua lari. Saya tanya kenapa? Ada bom katanya di dalam sini. Ada bom di tempat ruang tunggu saya di situ. Semuanya disuruh merapat ke dinding, kemudian kita mau keluar tapi tidak diperbolehkan lewat di sini. Akhirnya didobrak pintu, kemudian semuanya disuruh keluar ke lapangan kosong di padang pasir kan. Tanah lapang. Keluar, dan itu masih dekat dengan bangunan. Ini kalau bomnya meledak ini masih kena ini. Saya lihat secara langsung itu bom atau bagaimana? Tidak, jadi semua tentara Israel ini datang dari pintu migrasi, menyuruh mengosongkan, mereka yang mencari bom itu. Jadi kita ada dan orang Palestina ini bilang biasa mereka begini itu paling sensitif masalah keamanan. Ya, Zionis Israel ini paling sensitif masalah keamanan karena kalau mereka sampai kecolongan itu adalah aib bagi tentara yang mereka bangga-banggakan yang katanya hebat itu. Kecolongan ada bom itu adalah aib bagi mereka. Jadi ada info sedikit itu sangat sensitif. Ya, makanya kejadian saat itu dan saya lihat bagaimana tentara ini mengosongkan imigrasi dan kita ada di luar menunggu ini benar bom apa meledak atau tidak. 20 menit di luar dan akhirnya disuruh masuk. Ya, disuruh masuk. Alhamdulillah setelah itu keluar. Maksudnya datang sudah reda kan. Akhirnya datang
petugas Zionis Israel, kemudian memberikan exit permit. Ya udah kamu keluar, langsung dikasih, suruh keluar. Alhamdulillah akhirnya saya keluar ke Yordan. Di Yordania alhamdulillah ada kedutaan besar Indonesia. Jadi semua urusan bisa diurus di Yordania, dan saya keliling Yordania akhirnya juga sendiri ya. Karena tidak ada jamaah kan, jadi keliling Yordania sendiri. 2 hari setelah itu pulang ke Indonesia. Sedangkan jamaah yang lain pergi ke Mesir. Itu pelajaran Lost in Aqsa. Itu yang Lost in terbayang Aqsa. bom sama ini saat waduh kalau saya itu nggak tahu. Jadi saya menelpon Pak Malo, saya menelpon ke rumah. Menelpon ke rumah. Ya. Apa reaksi yang di rumah? Saya itu saya sudah tidak ada. Saya wallahualam saya tidak tahu ini apakah pulang atau tidak. Sudah tidak. Berserah diri Sudah berserah diri. Saya menelpon ke rumah itu berusaha untuk senyum, tidak ada masalah apa-apa. Ya, tunggu saja insyaallah baik-baik insyaallah. Tapi sebenarnya dalam saya tidak tahu juga ini bagaimana ini. Dalam hati ini, saya tidak tahu ini bagaimana. Allahu Akbar. Ini tidak tahu bagaimana keadaannya ini. Itu tidak. Nah, akhirnya diinterogasi, diambil retina mata, semuanya itu selama 10 jam. Dan itu berselang-seling ya. Ditanya, kamu selama ke Palestina kemana, kamu kemana, kamu dulu pernah keluar negeri, kamu pernah bermasalah ke sama ini, dan lain sebagainya. Itu Masya Allah sebuah pengalaman yang semoga bisa menjadi pelajaran bagi saya. Saya yang selama ini hanya mempelajari tentang artikel penderitaan rakyat Palestina, alhamdulillah dengan momentum saya hilang di Palestina saat itu, saya bisa melihat secara langsung bagaimana mereka betul-betul menjalani penderitaan mereka di sana. Ya, Gitu Bang. satu kata saat untuk Iya. Palestina. Satu kata Iya. untuk Palestina, freedom. Amin. Amin insyaallah. Amin paling besar. Dan kalau tadi kan untuk Palestina, Iya. saya belum ditanya satu kata untuk menikah apa? Satu kata untuk menikah. Iya, satu kata untuk menikah. Iya. Satu kata untuk menikah. Iya. Iya. OTW. Satu kata untuk menikah itu OTW. OTW insyaallah. Insyaallah. Oke, Ustaz, kami di sini di Bila Podcast Iya. ada satu segmen Iya, namanya siap. segmen Aduh. apa ya? Segmen dadakan. Tanya jawab. Iya. Ustaz, sekarang Tadi juga ini sudah tanya jawab ya. maksudnya tanya cepat Oh, tanya cepat. dan alasannya, Ustaz. Iya. Iya, tadi tanya jawab betul. Saya Waduh. Oke, yang pertama, Ustaz. Siap. Izin sama riaya atau sama bagian keamanan? Sampai ya. Kenapa? Karena biasanya kalau Ustadz itu kalau sama Riaya lebih bijaksana daripada bagian keamanan yang Ustadz. Iya. Kalau yang keamanan banyak tuntutannya Ustaz ya. Iya. Woi, bawa ini. Biasa begitu, Ustaz. Saya pengalaman. Oh, pengalaman ya. Banyak tuntutan. Oke, yang kedua, bahasa Arab atau bahasa Inggris? Bahasa Arab. Kenapa Ustaz enggak memilih bahasa Inggris? Bahasa Arab itu kalau bahasa Arab. Ya. Kalau bahasa Inggris kita bisa memahami perkataan manusia Betul. seluruh dunia. Tapi kalau dengan bahasa Arab kita bisa memahami perkataan Al-Quran. pencipta manusia. Yaitu Al-Quran Karim. Ya. Santai teman-teman. Katanya cepat jangan sampai. Saya hanya yang tidak cepat. Ujian Al-Quran atau ujian Syafi'i? Ujian Syafi'i. Kenapa, Ustaz? Mungkin gara-gara Iya. wawasan antum luas ini. Iya, karena Al-Quran kita tidak bisa mengarang. Oh, Iya, kalau Syafi'i bisa berimprovisasi. Iya, walaupun salah. Walaupun salah. Walaupun salah masih bisa diterima lah, masih ada nilainya. Iya. Iya. Begini mikirnya itu. Kerja di Jakarta atau atau mengabdi di masyarakat atau di Maros lah. Aduh. Ya mana antum pilih, Ustaz? Kerja di Jakarta atau mengabdi di Maros, tempat Iya. kelahiran antum? Mengabdi di Sulawesi. belum di ini, Ustaz. Mengabdi di Sulawesi. Iya. Tidak tertulis juga Maros di situ tuh. Iya, maksud saya ke sana, Ustaz. Mengabdi di masyarakat. Kenapa masih di sini, Ustaz? Ya.
Kenapa masih di Kan Jakarta? hidup itu ada prosesnya, ada fase-fasenya. Jadi kita menuju, ya menuju Siap, insyaallah. siap, OTW, siap. Oh, ya. Apalagi kalau sudah dipanggil sama senior toh. siap. Pengajar atau jadi pengajar atau jadi aktivis? Pengajar. Jadi pengajar. Pengajar. Iya. Alasan? Karena dengan mengajar kita bisa melahirkan banyak aktivis-aktivis. Keren. Ini jawaban-jawaban begini yang kami terakhir. Berapa ini? Habis bisa. Oh, habis. Kok yang banyak sekali ke atas nah? Siapa tahu masih ada dalam hati kita. Iya. Oke. Satu kata untuk pondok tercinta kita, Darul Hufat. Atau satu kalimat lah, bukan Satu kata. kalimat. Satu kalimat untuk pondok pesantren Darul Hufat. Ya. Rahim keilmuan saya. Ya. Jadi apapun yang saya punya ilmu saat ini, itu semua lahir dari keberadaan saya di Darul Hufat. Ada pesan-pesan kan? Ada pesan-pesan. Kenapa untuk mereka? Kenapa bukan untuk Bang Laus? Lah, saya juga menonton ini. Oh, nonton. Ya, pesan-pesan untuk teman-teman ya. Ya. Jadilah pembelajar. Ya, jadilah pembelajar. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari dalam hidup ini. Dan selalu yang saya ingat di Pondok Pesantren Darul Hufat itu ada mungkin di sini. Belajar, bekerja. Ya, belajar, bekerja, beramal. Ada ya? Itu. Oh iya, belajar, bekerja, beramal. Jadi instan pembelajar. Jadi jadilah sekali menjadi santri akan tetap menjadi santri. Ya, selama kita sudah pernah menjadi santri, sepanjang hidup kita akan menyandang status santri tersebut. Ya, jadi belajar, bekerja, beramal itu pegang sepanjang hayat ya. Ada banyak hal yang mau kita pelajari. Belajar ini akhirnya kita dapat dari para masyayikh, Iqra ya. Apapun yang kita baca, saya membaca Bang Daus membaca saya, ya. Saya bisa membaca teman-teman di sini. Ya, kita semua membaca kehidupan dan insya Allah semua hasil bacaan itu akan mengarah kepada apa tujuan pondok didirikan? Yang pertama nomor 1. Lil ummah. Ya, atau dalamnya tertera di jurnal informasi itu li'ilai kalimatillah ya, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu insyaallah semua mengarah ke situ. Hasil belajar kita itu semua untuk li'ilai kalimatillah, yang itu asas kenapa pondok didirikan, dan semoga kita dalam hidup ini bisa menjadikan tujuan pondok tersebut menjadi tujuan hidup kita juga. Insyaallah. Terima kasih Ustaz. Iya. Mudah-mudahan di episode Mau lagi yang kedua, Ustaz? harus dong Ustaz. Saya kira mau bilang sudah Mi. Nanti kita atur jadwal tuh. Iya, siap. Kalau kita Nanti yang ke depan mungkin bisa saya yang host kan, kalau Bang Daus yang ini. kalau yang- begitu bukan saya narasumbernya Ustaz. Ah, Kalau antum jadi host, saya jadi host, antum narasumbernya untuk Waduh. pertemuan berikutnya. saya berani Ustaz kalau 5 orang jujur. Kalau sendiri nggak berani Ustaz. Siap, insyaallah. Oke teman-teman, untuk penonton Bilala Podcast dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu mendukung channel Mimbar 77 dengan cara like, komen, dan subscribe. Bagaimana tanggapan Mimbar 77 ini? Ada masukan? Like, komen, subscribe. Insyaallah dapat ilmu dari Bilala Podcast ini. Apalagi hostnya Bang Daus. Amin. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.